malam Jumat depan, tepatnya 22 Mei 2025, insyaallah saudara-saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, khususnya jemaah haji Labuhan Batu, akan berangkat dari rantau Perapat menuju kota Medan dan selanjutnya akan sampai ke Tanah Suci. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan pulang nanti membawa gelar haji dan hajjah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita. Kalau selama ini kita hanya datang mengupah-ngupah orang yang akan berangkat haji, suatu saat Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa mendaftar, bahkan insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Karena tentunya sebagai orang yang beriman bahwa rukun Islam kita yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang diberikan Allah kemampuan, maka semoga Allah jadikan kita salah satu di antara orang yang mampu berangkat ibadah haji. Kemudian setelah itu saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah berada di minggu ketiga bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hazihil ayyam." Tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal ibadah kecuali 10 hari pertama ini. 10 hari yang pertama ini yang dimaksud Nabi adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai ke tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang paling baik untuk beramal ibadah. Sampai para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasul, seandainya kami pergi berjihad di jalan Allah, bisakah mengalahkan amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Nabi mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Berangkat pun kau jihad, belum tentu bisa mengalahkan amal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika bi syai'. Kecuali kata Nabi, kau berangkat jihad, kau bawa semua hartamu, kau mati syahid, hartamu semua habis, barulah bisa mengalahkan amal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, apa amal yang paling utama di 10 pertama bulan Zulhijjah? Tentunya yang pertama kali adalah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ada syariat kurban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu, maka untuk mensyukuri nikmat yang aku berikan itu, maka kerjakan salat, kemudian berkurbanlah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jumhur ulama mengatakan bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Dan yang perlu digarisbawahi saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa sunnahnya berkurban itu adalah bagi kita yang mampu dan setiap tahun. Bukan karena sudah pernah berkurban kemudian dia tidak berkurban lagi. Karena ada sebagian orang begitu, ketika ditanya apakah berkurban tahun ini, oh tahun lalu udah berkurban, tahun ini porela dulu. Padahal syariat berkurban itu adalah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita selama 1 tahun ini. Nikmat iman, Islam, sehat, keluarga, semuanya Allah berikan kepada kita. Maka 2.200.000, 2.300.000 per tahun sebagai bentuk pengorbanan kita dan bukti cinta kita kepada Allah, itulah yang kita keluarkan setiap tahun untuk ibadah kurban. Laisa luhumuha wala dima'uha, bukan darah dan dagingnya yang akan sampai kepada Allah, tapi Allah ingin melihat sejauh mana
pengorbanan kita. Maukah kita mengeluarkan 2.200.000, 2.300.000 per tahun untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Maka mari saudaraku jamaah Jumat, bagi kita yang diberikan Allah kelapangan rezeki, yang belum mendaftar sebagai peserta kurban, mendaftarlah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan, man lahu sa'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan Allah kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban tahun itu, maka Nabi katakan jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami, sebagai bentuk bahwa Nabi tak suka orang-orang yang diberikan Allah rezeki tapi tidak berkurban di tahun itu. Oleh karena itu, pertama ibadah haji yang paling utama, dan yang kedua adalah melaksanakan ibadah kurban, dan yang ketiga melalui mimbar Jumat ini setiap kita mudah-mudahan diberikan Allah kesempatan, kalaupun tidak berkurban, setidak-tidaknya menjadi panitia di lingkungan kita masing-masing. Kepada panitia kurban, kami mengingatkan bahwa kepanitiaan kurban ini bukan kepanitiaan potong lembu pesta. Ini kepanitiaan ibadah. Maka oleh karena ini adalah merupakan ibadah, maka sebagai panitia harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang bisa merusak ibadah orang yang telah orang amanahkan kepada kita. Oleh karena itu, di antara yang perlu kita teliti dan perlu kita perhatikan, di antaranya adalah bahwa pertama, bahwa panitia kurban tidak berhak menjual kulit daripada hewan kurban. Karena kebiasaan, karena sulit mengolah kulit, akhirnya kulit ini kemudian dijual dan uangnya dibagi-bagi untuk panitia. Apakah dibelikan rokok, dibelikan makan siang dan sebagainya. Nabi mengingatkan, man ba'a jildil adhiyah fala adhiyatalah. Siapa yang menjual bagian daging daripada hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maka oleh karena itu tidak untuk dijual. Kalaupun tidak dibagikan, tapi tidak untuk dijual. Apakah diberikan kepada satu orang atau siapa yang mau mengolahnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepada kita semua kalaupun sebagai panitia, sekali lagi bahwa lembu ini bukan lembu pesta yang boleh digunakan ambil suka hati. Kejadian di masyarakat kita, begitu dipotong lembu, hilang kaki, hilang buntut, hilang telur lembu. Semua berhilangan satu-satu. Masing-masing panitia mengamankan bagiannya masing-masing. Ini yang perlu kita jaga. Lembu ini bukan milik kita, tetapi milik orang yang berhak daripada yang berkurban itu tadi. Maka kalaupun kepingin kali kita kaki lembu, pingin kali kita telur lembu, pingin kali kita buntut lembu, maka sesuai dengan apa yang diputuskan oleh panitia. Jangan sampai kita sangkin inginnya kemudian merusak amal ibadah kita. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kepanitiaan kurban bukanlah kepanitiaan biasa, tetapi kepanitiaan yang menentukan sah tidak sahnya ibadah orang. Maka oleh karena itu kepada seluruh panitia, bolehlah kiranya mengadakan pengajian khusus untuk mempelajari apa yang boleh, hewan seperti apa yang dijadikan sebagai kurban, apa-apa yang harus dihindari sehingga bisa merusak ibadah daripada peserta kurban. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 yang bisa kita ambil dalam kesempatan khutbah Jumat ini. Pertama, doa kita untuk saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, dan doa kita juga semoga Allah lapangkan rezeki kita sehingga satu saat kita pula yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan yang kedua, mari kita laksanakan ibadah kurban. Bagi kita yang dilapangkan Allah rezeki, mendaftarkanlah. Dan yang perlu dicatat juga, yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita, bergilir-gilir nama dibikin untuk menjadi peserta kurban, dan itu tidak diperlukan.
Dalam mazhab Syafi'i, satu keluarga, satu rumah cukup, satu bisa mewakili semuanya. Tapi dibuat atas nama kepala rumah tangga, tak perlu digilir. Tahun lalu suaminya, tahun ini istri, tahun depan anak nomor 1, tahun depannya lagi anak nomor 2. Tak perlu. Cukup dibuat atas nama suami saja. Dan tak perlu digilir-gilir, apalagi anak masih kecil, belum dapat syariat kurban, tak perlu dibuat atas namanya, buat atas nama suami sebagai kepala rumah tangga. Dan yang ketiga, sebagai panitia, sekali lagi, bekerjalah sebagai panitia, anggaplah itu sebagai ibadah, anggaplah menyembelih kurban itu sebagai syiar Islam, karena kita akan melihat di setiap lingkungan, di setiap masjid akan ramai umat Islam berkumpul-kumpul untuk menyembelih hewan kurban sebagai syiar kita di hari raya Idul Adha, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.